Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Walaupun dia nelayan, walaupun cari teripang, walaupun nakhoda kapal, tapi dia memanfaatkan untuk berdakwah. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka. Siapa itu celaka? Celaka orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Ini bukan kubah sembarang kubah. Ini menunjukkan simbol. Apa makna kubah? Kubah simbol masjid. Ternyata seluruh masjid-masjid yang ingin mendapatkan kubah, datanglah ke kota paling jauh di dunia, Ujung Pandang, yang sekarang menjadi kota Makassar. Simbolnya sudah ada di sini. Malam ini kalau saya pulang ke kampung hari Senin, nanti ditanya orang. Selama ini kalau saya ditanya, Ustadz pernah ke Makassar? Sering. Pernah ke Sulawesi Selatan? Selalu. Tahu Masjid Kubah 99 Asmaul Husna? Tahu. Pernah masuk? Belum. Malam ini sudah masuk. Itulah maka dari tadi saya melihat terus ke atas. Kami lihat Ustaz Somad dari awal sampai akhir melihat ke atas. Ya, apa yang Ustaz lihat? Apa betul ini 99? Apa yang Ustaz lihat? Kenapa tidak ada tiangnya? Maka kita hanya bisa berkata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan sekedar simbol, bukan sekedar gambar, tapi insya Allah ini adalah doa orang Makassar, doa orang Sulawesi Selatan, bahwa di sini adalah kota Serambi Al-Madinah Al-Munawwarah, kotanya para Andre Gurutta, kotanya para alim ulama. Orang dari Sulawesi Selatan ini jadi apapun dia akan tetap selalu dikaitkan dengan Islam. Betul? Apanya betul? Jadi jenderal dia, bintang 4, jadi panglima, tapi tetap dikaitkan dengan Islam. Dia menjadi jenderal yang religius, jenderal yang memperjuangkan Islam, yang disegani. Di akhir hayatnya, di hari tuanya, namanya diabadikan sebagai Masjid Al-Markaz Islami Jenderal Muhammad Yusuf. Masih kecil lagi kami ketika belajar di Sumatera, tapi namanya sudah kami dengar. Lebih dulu mendengar ceritanya, baru tahu orangnya. Dulu belum ada YouTube, baru hanya ada TVRI, tapi cerita tentang beliau, cerita tentang istiqomahnya, cerita tentang militansinya berislam, sudah kami dengar di Pulau Sumatera. Dari mana dia datang? Datangnya dari negeri, dari provinsi Sulawesi Selatan. Insya Allah di masa akan datang akan lahir jenderal-jenderal, tentara-tentara yang memperjuangkan Islam. Allahu Akbar. Sultan, raja, penguasa yang punya kekuasaan kerajaan, tapi ketika dia datang dari negeri ini, yang dikenal adalah sultan yang militan, membela rakyatnya, masyarakatnya, agamanya. Namanya diabadikan. Setiap orang yang landing mendarat, yang pertama dia lihat adalah Sultan Hasanuddin. Din artinya agama. Perhatikan nama orang Makassar, nama orang Bugis, nama orang Sulawesi Selatan, rata-rata itu pasti ujungnya din. Tajuddin, Hasanuddin, Samsudin. Yang mau nikah sama orang Sumatera, Zainuddin. Apa maknanya itu? Din artinya agama. Hasanuddin, baik agamanya. Zainuddin, perhiasan agama. Tajuddin, mahkota agama.
Mereka banyak, kalau ku sebutkan tak selesai-selesai. Nanti kita buatkan ceramah khusus 99 din. Saking banyaknya nama orang. Kenapa? Nama adalah doa. Di balik nama itu ada doa. Din. Mereka akan memperjuangkan agama. Makanya, apakah masih ada anak-anak muda Sulawesi Selatan yang namanya pakai din? Insya Allah kita pertahankan itu sampai hari kiamat, insya Allah. Allahu Akbar. Saking semangatnya sampai lupa yang terhormat. Mic-nya udah mati-mati. Kalau Tuhan membeli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Saking groginya Ustaz Abdul Somad sampai lupa menyebut yang terhormat. Yang sama-sama yang kita hormati, Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan beliau istiqomah, diberikan kekuatan untuk menolong agama Allah dengan tanda tangan, dengan jabatan, dengan kekuasaan yang dititipkan Allah, insyaallah. Malam ini luar biasa spesial saya. Sebelah kanan Bapak Gubernur, sebelah kiri Bapak Wali Kota. Gambar saya sudah diambil tadi. Di sebelah Bapak Gubernur ada Bapak Pengadilan Negeri, ada Bapak Kapolda atau yang mewakili, ada Bapak Panglima, ada Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, ada Kepala Kantor Kementerian Agama, ada Ketua Nahdlatul Ulama, ada Ketua Muhammadiyah, ada Ketua Aisyah, ada Ketua Badan Amil Zakat Nasional. Ustadz kok tahu? Ada tulisannya, saya lihat tadi satu-satu. Yang namanya tidak saya sebut, bukan berarti saya menyepelekan, tapi karena saya tidak ingat. Ustadz Abdul Somad ini yang disapanya hanya yang pejabat-pejabat saja. Kami yang datang dari tadi, kenapa Ustadz tidak sebut? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Saya belajar di Al-Azhar Mesir dari tahun 1996, 1998, pulang tahun 2002. 98 sampai 2002. Mahasiswa Indonesia yang paling banyak di Mesir bukan dari Aceh, bukan dari Sumatera Utara, bukan dari Riau, bukan dari Sumatera Barat, bukan dari Jakarta, bukan dari Banten, tapi dari Sulawesi. Allahu Akbar. Padahal kalau cerita jauh, lebih jauh mereka terbangnya. Saya mau ke Sulawesi ini dari Sumatera ke Jakarta dulu, dari Jakarta baru terbang ke Sulawesi. Mereka di timur Indonesia, tapi mereka bisa terbang sampai ke Kairo belajar. Tidak hanya sekedar belajar, mereka berprestasi. Zaman saya dulu, kalau mau melihat yang S2, yang S3, waktu saya belajar di sana, yang sedang S3 itu almarhum, Allah maghfir lahu warhamhu, namanya Ustadz Mustamin Arsyad. Beliau S3 waktu itu, doktor dalam bidang tafsir, hakim Dewan Juri Nasional, hadir bersama kita hari ini. Profesor dalam bidang Al-Quran, dalam bidang filsafat, menjabat sebagai atase di pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo. Doktor dalam bidang filsafat, namanya doktor, namanya sama dengan saya, cuman bedanya saya cuman sampai LC saja. Beliau Dr. Nur Samad Kamba, Allahumma firlahu warhamhu. Saya mau menceritakan bahwa negeri ini orangnya belajar sampai ke Al-Azhar, berprestasi sampai doktor, pulang. Maka kalau ada orang
Sulawesi Selatan yang tidak ngaji, yang tidak peduli kepada masjid, yang tidak peduli pada ajaran Islam, lebih baik pindah ke provinsi lain. Kenapa? Karena dia tidak menjaga citra yang sudah baik. Ini yang cerita ini bukan orang Sulawesi Selatan, ini orang Sumatera, orang Riau yang melihat dari luar Sulawesi Selatan, yang melihat orang Bugis Makassar di perantauan. 2 pekan yang lalu saya pulang dari pulau yang dibagi 2. Pulaunya 1 tapi dibagi 2. Yang sebelah ke Malaysia, yang sebelah ke Indonesia. Yang sebelah itu masuk ke wilayah Sabah, yang sebelah masuk wilayah Kalimantan Utara. Nama pulaunya Pulau Sebatik. Jauh, provinsi terluar, provinsi terjauh. Siapa yang mengembangkan agama Islam di sana? Saya tanya jamaah, anak-anak kalian belajar agama Islam di mana? Apa jawab masyarakat? Anak kami walaupun jauh dari Jakarta, mereka tetap belajar agama Islam. Di mana mereka belajar? Di sini. Apa nama pondok pesantrennya? Pondok Pesantren As-Adiyah, cabang dari Sengkang, Sulawesi Selatan. Allahu Akbar. Ustaz Abdul Somad baru sekali sampai ke sana, tapi para Andre Gurutta kita mengirim orang, mengirim ustadz, mengirim dai, mengajar sampai hari ini. Saya ketika sampai ke Papua, Sorong, Kaimana, Raja Ampat, Fak-Fak, saya tanya siapa yang berdakwah kemari? Saudara-saudara kita dari Sulawesi Selatan. Makanya hari ini kalau ada orang terheran-heran, kenapa kalau Ustadz Abdul Somad datang ke masjid-masjid di Sulawesi Selatan, kenapa ramai? Tidak perlu kau tanya. Kenapa? Karena mereka masyarakat yang religius, yang suka mengaji, yang cinta kepada masjid. Betul? Kalau nggak percaya, tengok subuh besok. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah insyaallah. Tadi waktu Pak Gubernur mengatakan tidak ada izin diskotek, tidak ada, semuanya bertepuk tangan. Nggak tahu tepuk tangan kecewa gagal mau ke diskotik atau Allahu a'lam. Tapi yang jelas itu adalah ungkapan kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka berhasil mempertahankan semangat anak-anak muda. Karena anak muda ini terbagi 3. Yang pertama, memang yang sudah istiqomah dari pondok, sudah ngaji, sudah hijrah, sudah taubat. Ini yang disebut dengan mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dia sudah tenang, jiwanya itu sudah tenang, tidak bisa ditarik-tarik ke sana kemari, memang sudah kuat. Tapi ada lawan dari mutmainnah, itu adalah lawamah. Kalau mutmainnah ini sudah istiqomah di kanan terus, setengah mati kita ngajak, enggak akan mau. Tapi ada yang lawamah. Lawamah ini kalau diajak, ayo sakau mabuk, enggak mau. Ayo kita ke diskotik, enggak mau. Aku yang bayar, ayo. Nah, ini lawamah ini. Kalau yang mutmainnah ini enggak perlu dikhawatirkan lagi. Tapi kalau yang lawamah ini, inilah sebenarnya yang diselamatkan dengan tanda tangan penguasa. Mudah-mudahan bapak-bapak kita yang diberikan amanah kekuasaan, diberikan Allah mereka istiqomah iman dan Islam insyaallah. Mereka tidak perlu tablik akbar, mereka tidak perlu ngapal ayat, mereka tidak perlu pakai hadis, mereka tidak perlu bersuara menggelegar. Cukup dengan tanda tangannya itu sudah meluluh lantakkan perbuatan maksiat. Takbir. Kenapa Ustaz bertakbir? Ngusir setan. Mana dalilnya takbir itu ngusir setan? Hadisnya sahih. Ketika azan berkumandang,
Dalam Sahih Bukhari dikatakan ketika azan dikumandangkan maka setan lari terbirit-birit, wa alaiha duratun, sampai maaf cakap terkentut-kentut. Jadi setan itu sampai terkentut-kentut mendengar suara takbir. Itu makanya kalau ada teman kita yang kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai, itu ditakbirkan dia, Allahu Akbar. Dulu setan itu diusir, dulu setan itu dihalau, setan itu diruqyah, setan itu ditakbir, dibacakan ayat kursi biar supaya pergi. Sekarang malah setan diundang kerasukan untuk diwawancarai. Dunia sudah terbalik-balik sudah sekarang. Maka kalau anak-anak muda ini tidak kita jaga, na'udzubillah, dijaga dengan tabligh akbar. Tapi Ustaz Abdul Somad apalah daya. Abdul Somad tidak punya kekuasaan. Dia hanya tausiah ceramah, hanya bersuara menggelegar. Itu pun kalau sound systemnya mantap. Suara saya jelas? Alhamdulillah. Saya sudah disediakan tempat tadi di depan, mikrofonnya sudah ada, tapi saya merasa tidak nyaman berdiri. Di belakang saya ada Bapak Gubernur, ada Pak Wali Kota, ada Ketua Majelis Ulama Indonesia, ada Ketua Nahdlatul Ulama. Itu maka saya di sini. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan kecewa. Kamera sudah dipasang ke sana semua. Kalau saya berdiri di sana, apa kata orang? Tidak semuanya senang dengan dakwah, tidak semuanya kenal dengan ustaz. Yang senang, yang kenal, yang mutmainnah, insya Allah. Tapi dengan orang yang tidak kenal, mereka akan komen di bawah, Somad kurang ajar, kau membelakangi orang tua. Maka yang selamat di sini. Walaupun kalau saya di sini, ini efeknya nanti luar biasa ke YouTube. Kenapa? Karena cahaya di sini kurang. Ini wajah saya hitam nanti di YouTube. Oh, putih juga di sana. Kenapa wajah saya putih di sini? Itu karena cahaya topi khas dari Sulawesi Selatan. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, saya ke Sulawesi Selatan ini jadwal saya setahun cuman sekali. Sekali datang 3 malam. Hari Jumat datang, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Hari Senin saya pulang. Tidak boleh lebih dari 3 malam. Kalau sampai lewat 3 malam, nanti dikhawatirkan buka cabang. Siapapun yang mengundang di luar yang 3 hari ini saya tidak datang. Yang mengurus jadwal saya di sini alumni Al-Azhar yang sama-sama belajar. Saya posisi saya sekarang kal mayyit baina ghasilihi, seperti mayat di tengah orang yang memandikannya. Saya nggak tahu saya besok mau kemana. Yang membawa saya itulah dia alumni Al-Azhar. Ada namanya Ustadz Bunyamin, itu sahabat saya satu pesawat, sama-sama berangkat ke Mesir tahun 98. Ada namanya Ustadz Abdullah Yusuf, lari dia nggak tahu kemana. Oh ada Ustadz Abdullah Yusuf, ini duduk di sebelah, satu pesawat ke Mesir 98. Ada namanya Ustadz Hasbi, itu juga angkatan senior atas, angkatan 9697. Ustadz Prof Muammar, itu senior atas kami, Muammar. Ustadz Prof Muammar begitu melihat adik kelasnya datang Ustadz Abdul Somad, langsung beliau mengganti sorban saya. Tadi saya datang kemari, sorbannya kecil, nggak yakin orang saya ustadz, maka diganti dengan sorban. Tadi saya datang kemari pakai celana panjang, langsung saya dibawa ke kamar, dipakaikan sarung. Cemas saya, biasanya dipasangkan sarung itu mau akad nikah. Begitulah mereka sayangnya ke adik kelas. Maka kalau saya sudah melangkah ke Sulawesi Selatan, bismillahi tawakkaltu 'alallah,
la haula wala quwwata illa billah. Saya datang dari Provinsi Riau, Sumatera, suku Melayu. Nenek moyang kami berpantun, bersyair, di antaranya dalam bentuk gurindam 12. Tapi orang lupa siapa yang menuliskan gurindam. Yang menuliskannya adalah Raja Ali Haji. Raja Ali Haji nasabnya dari mana? Pergilah ke Pulau Penyengat, ziarah ke makam Engku Putri Hamidah. Di dinding kuburnya tertulis syair-syair gurindam 12. Penulisnya Raja Ali Haji. Beliau adalah orang berketurunan dari Sulawesi Selatan. Beliau orang Bugis Makassar. Dimanapun mereka ada, mereka tidak pernah berkonflik. Mereka selalu, beliau ketika sampai ke bumi Melayu, maka beliau menjadi orang Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dia tidak kehilangan bangsanya, tapi dia mengembangkan apa yang ada. Syair-syair dalam bentuk bahasa Melayu digubah sejarah, bahkan menjadi rujukan. Siapapun yang belajar sastra Melayu hari ini berutang budi kepada beliau. Dulu ada raja Melayu yang sangat hebat, namanya Parameswara. Parameswara membuat kerajaan 1500, kerajaan terbesar, menjadi pusat peradaban dunia. Nama kerajaannya Kerajaan Malaka. Pendirinya Parameswara. Lalu sampai pada sultan yang terakhir, beliau dikejar-kejar oleh tentara Portugis. Portugis apa Portugal Pak Ustaz? Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Jadi Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Datang Portugis mau menghancurkan kerajaan Melayu di Malaka. Siapa yang membela? Yang membela Kesultanan Melayu di Malaka adalah para bangsawan, para pendekar, para panglima yang datang dari bumi Sulawesi Selatan, orang-orang Bugis Makassar. Allahu Akbar. Bagi mereka membunuh Belanda, membunuh penjajah, perang, mati syahid. Maka jangan pernah memancing-mancing, karena amat sangat mudah untuk terpancing. Mereka tidak pernah takut pada kematian. Betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ini orangnya suka ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Persatuan Masyarakat Bugis Makassar di Riau, ketuanya pengacara, namanya Dr. Daeng Yusuf. Kata beliau, Ustadz Abdul Samad, orang Bugis Makassar sangat berpengaruh di Riau. Apa pengaruhnya Daeng? Sampai-sampai nama kota pun mereka yang merubah. Mana nama kotanya dirubah? Ada satu kota di Riau, nama kotanya Perawang. Kata dia itu aslinya orang Melayu membuat nama kota Perawan. Datang orang Bugis Makassar dirubahnya jadi Perawang. Nanti kalau datang ke Riau, saya bawa ke kota Perawang. Walaupun janda-janda ada juga di situ. Pengaruh. Saya mau menceritakan ini supaya apa? Kalau kita berada di dalam satu ruangan, ruangan itu ada gas bocor, di dalam itu orang tidak sadar. Kenapa? Karena dia sudah mabuk dengan gas. Yang sadar itu orang dari luar. Orang Bugis Makassar, dia berada di dalam. Nenek moyangnya, suku bangsanya, Andre Gurutanya, pesantrennya, alim ulamanya, dia tidak tahu. Anak-anak banyak tidak sadar, tidak tahu. Maka orang luar perlu menceritakan itu, biar supaya generasi ini tahu bahwa nenek moyang kalian adalah pejuang, tentara, pasukan yang membela kerajaan-kerajaan Melayu, mengusir Portugis dan Belanda. Maka perbuatan mungkar hari ini kita cegah. Tentu saja
dengan mengikuti aturan-aturan sesuai dengan tempat tinggal kita sekarang. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Goa, kita tidak lagi tinggal di kerajaan Melayu, kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Di tengah perbedaan kita, sebagaimana yang disampaikan Pak Gubernur, maka kalau dilihat beda, banyak sekali perbedaan kita, tapi kalau yang dilihat adalah persamaan. Saya sudah bolak-balik datang ke Sulawesi Selatan, belum pernah ada orang Sulawesi Selatan menolak Abdul Somad. Abdul Somad, jangan datang ke kampung kami karena kau orang Sumatera, karena kau orang Melayu, karena kau orang Batak. Tidak, mereka menerima saya. Kenapa mereka menerima saya? Karena yang dilihatnya adalah persamaan. Persamaannya apa? Persamaan yang pertama adalah sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Sulawesi Selatan tidak rasial, tidak rasis, beda suku, beda agama, usir, bunuh. Tidak. Andai kau berbeda dengan saya, berbeda agama, berbeda akidah, kita tetap bersaudara. Kita diikat dengan ikatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ikatan agama dan ikatan kebangsaan. Siap jaga Islam, siap jaga NKRI, siap jaga Sulawesi Selatan, siap jaga Makassar. Takbir, sallu ala nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi saya diberitahu Ustaz Abdul Somad, Masjid Kuba 99 ini sebetulnya dingin, tapi malam ini jadi panas. Kenapa panas? Karena tidak sesuai jumlah manusia dengan ruangan. Sampai jendela semua dibuka. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa Ibu Lela. Sudah lama Abdul Somad tausiah, malam ini jamaah sampai duduk di jendela. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melimpah ruah semua jamaah, pintu-pintu dibuka semuanya. Yang tidak bisa mendengar langsung bisa melalui streaming. Yang suara Abdul Somad tidak jelas malam ini, ceramahnya bisa diulang. Ini direkam, tonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tak lama lagi kita akan memasuki bulan-bulan politik. Bulan Agustus calon-calon sudah mendaftar ke KPU. Masa kampanye September, Oktober, November sudah mulai pencoblosan. Jangan menjadi masyarakat yang kagetan, kaget, terkejut, seolah-olah kita baru berdemokrasi. Kita merdeka 17 Agustus 1945. Sejak itu kita sudah pakai sistem demokrasi. Maka hadapilah itu sebagai sebuah pesta demokrasi. Pilih yang bermanfaat, yang berguna, yang menjaga keragaman, menjaga akidah, menjaga keislaman, cinta masjid, cinta pengajian. Pilihlah calon wali kota Makassar, pilihlah calon gubernur Sulawesi Selatan. Orang-orang yang menjadi pemimpin kita. Mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin yang adil dan amanah, insyaallah. Orang Sulawesi Selatan, orang Makassar, kaya-kaya, duitnya banyak. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin.
Dari mana Ustadz tahu orang Makassar, orang Bugis, orang Sulawesi Selatan duitnya banyak? Ada 3 indikasi. Yang pertama, jamaah hajinya banyak yang muda-muda. Kalau nggak percaya, pergi ke Makkah, duduk di pinggir jalan, tunggu jamaah pulang dari Masjidil Haram. Tengok, kalau nampak yang muda, itu pasti dari Sulawesi Selatan. Kalau nampak tua, itu pasti dari Riau. Karena orang menabung dulu. Orang Sulawesi Selatan duitnya banyak, muda-muda sudah pergi ke Makkah. Yang kedua, pergilah ke toko emas di Makkah. Itu yang banyak beli emas orang dari mana? Orang Sulawesi Selatan. Yang rantainya sampai ke sini itu orang Sulawesi Selatan. Itu menunjukkan duitnya banyak. Kalau duitnya banyak, emasnya banyak, jamaah hajinya banyak, maka tidak bisa dibeli suaranya dengan uang 50.000 rupiah. Betul? Enggak mempan. Jangan kasih siram orang Makassar, orang Sulawesi Selatan dengan uang. Enggak mempan. Jadi kalau ada yang mengatakan serangan fajar, itu di kampung Abdul Somad mungkin laku. Tapi untuk di Sulawesi Selatan, kalau ada orang kasih 50.000, nggak laku. 500.000, upil aja itu. 5 juta, agak pikir-pikir dikit. Kalau ada nanti yang dapat hari pencoblosan 50 juta, telepon Abdul Somad. Assalamualaikum, Musa Abdul Somad. Waalaikumsalam. Agak kareba, madeceng. Betul ini Ustaz Somad? Betul. Sesuai dengan pesan Ustaz. Katanya kalau ada yang ngasih duit, telepon Ustaz. Ya, ini saya dapat 50 juta Ustaz. Halal apa haram? Haram. Sekali haram, tetap haram. Sogok, riswah, dilaknat Allah. Kalau kita bagi 2 Ustaz. Itulah pentingnya mapan secara ekonomi. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran merubah orang menjadi kafir. Antara kafir, fakir, fakir, kafir, tipis setipis kulit bawang. Maka kita doakan anak-anak muda kita ini menjadi bangsawan-bangsawan Bugis Makassar. Saya naik pesawat dari Jakarta turun ke Sydney, Australia. Sampai di Sydney lanjut ke Melbourne. Sampai di sana dibawa ke museum. Museumnya tidak baca buku. Saya tidak disuruh baca buku. Lihat ke dinding gambar. Saya sebetulnya mau ngasih tahu saya udah sampai ke Australia, itu aja sebenarnya. Di dinding itu nampak gambar. Ini Pulau Sulawesi, ini Australia di bawah. Orang Bugis Makassar turun dari Sulawesi ke benua Australia, naik perahu, naik kapal pinisi, naik kapal angin. Belum ada mesin uap, mereka pakai perahu layar. Nenek moyangku pelaut itu datang dari Bugis Makassar, turun dari Sulawesi ke Australia untuk mengambil tripang yang pertama menyebarkan agama Islam dari Bugis Makassar. Yang nggak percaya dengan omongan saya, silakan pergi ke Melbourne, datang ke Sydney, ongkos tanggung sendiri. Insya Allah adik-adik belajar serius, TOEFL-nya skor 550. Amin. TOEFL, Test of English Foreign Language. Kalau orang Bugis Makassar ke Madinah biasa, ke Ummul Qura Makkah biasa, ke Al-Azhar Mesir biasa, ke Australia luar biasa. Otaknya Inggris, otaknya Jerman, otaknya Australia, hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, kalau kalian mau cari menantu, gak usah jauh-jauh, ini orangnya. Siap? Siap mereka, Bu. Ibu siap? Mereka yang gak siap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya
walaupun dia nelayan, walaupun cari teripang, walaupun nakhoda kapal, tapi dia memanfaatkan untuk berdakwah. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka. Siapa itu celaka? Celaka orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Orang Bugis Makassar, orang Sulawesi Selatan mesti tahu sejarah nenek moyangnya. Bagaimana sampai ke Australia, bagaimana sampai ke Malaka, bagaimana sampai ke Riau. Saya orangnya suka ngobrol cerita sama orang Bugis Makassar. Ustaz Somad, ya. Orang Bugis Makassar kalau manggil nama saya bukan Abdul Somad, Ustaz Samad. Ustaz Samad, ya. Kami orang Bugis Makassar ini kalau terbang dari kampung halaman kami, menyeberang dengan kapal kami ke pulau-pulau seluruh penjuru dunia, itu mengandalkan 4, Ustaz. 4 apa? 4 ujung-ujung, Ustaz. Ujung yang pertama adalah ujung lisannya. Makanya orang Bugis Makassar menjadi dai, ujung lidahnya. Menjadi pengacara, pergilah ke Jakarta, orang Bugis Makassar. Menjadi lawyer, SHMH, itu dengan lidahnya. Menjadi Andre Guruta, menjadi ulama, itu dengan lidahnya, ujung lidahnya. Tapi ada yang dengan ujung penanya, Ustaz. Mereka penyair, Raja Ali Haji, dengan ujung penanya. Mereka menulis, mereka berkarya, menulis gurindam, menulis sajak, menulis puisi, menulis buku, menulis kitab dengan ujung jari. Yang ketiga adalah kalau tidak mempan dengan lidahnya, tidak mempan dengan penanya, baru dia cabut badiknya, Ustaz, dengan ujung badiknya. Pertama yang paling tinggi lidahnya, yang kedua agak rendah tangannya, yang ketiga badiknya, yang ketiga, yang keempat yang paling bawah, tak usah saya sebutkan. Dengan ujung satu itu dia akan beranak pinak, beranak cucu. Kalian siap dengan ujung yang mana? 4-4-nya siap. Siap dengan lisannya, dakwahkan agama Allah, la ilaha illallah. Siap dengan penanya, tanda tangani surat-surat penting menegakkan syiar agama Allah. Siap dengan lisannya, siap dengan penanya. Tapi kalau orang macam-macam, siap dengan badiknya, siap. Jangan tangkap polisi nanti. Apa itu? Ada sabotase nampaknya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kunjungan saya ke Sulawesi Selatan kali ini juga diikuti beberapa sahabat-sahabat. Ada bersama kita Bapak Haji Erman Safar, Wali Kota Bukit Tinggi, hadir bersama kita. Mudah-mudahan beliau wali kota muda yang diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Hadir juga bersama kita Bang Ade, anggota DPRD Provinsi Riau dari Kabupaten Indragiri Hulu. Mudah-mudahan mereka ingin melihat bagaimana orang Sulawesi Selatan menyambut Ustadz Abdul Somad. Saya dikasih air minum, Masya Allah.
kalau manis senyum di kulum, senyum di kulum batu manikam. Kalau sudah datang air minum, ceramah bisa sampai 2 jam. Sampai mana tadi? Lupa pula saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Abdul Somad dari tadi menyebut anak muda, anak muda, anak muda. Kenapa anak muda? Karena memang kemanapun mata saya memandang, ke belakang, ke samping, ke depan, ini yang saya lihat anak muda, anak muda semua. Ustaz, bagaimana dengan kami yang tua? Enggak ada saya melihat orang tua. Ada memang beberapa tua, tapi sebenarnya casingnya aja yang tua, signalnya tetap muda semua. Yang tua itu cuman dari dada ke atas, dari pusat ke bawah muda semua. Yang muda itu, umur ini bukan masalah angka, saudaraku. Umur itu adalah masalah rasa. Betul? Kalau rasa kita muda, rasa kita sehat, kita ke masjid, tablik akbar. Malam ini alhamdulillah, semua yang hadir ini insya Allah diberikan istiqomah iman dan Islam. Sendirian di kamar, hari Sabtu, hari Ahad libur, tidak ketemu orang, dengan handphone, dengan laptop, judi online. Dari mana modalnya? Pinjol, pinjaman online. Di mana dipakai duit pinjaman online? Slot. Di mana duit dipakai dari judi online? Game online, menembak musuh yang tak mati-mati. Mau jadi apa anak bangsa ini? Bayangkan anak-anak muda yang hadir malam ini. Tahun 2024, mereka sekarang semester 1. Semester 1, 2034 mereka akan menjadi calon wali kota Makassar. Mereka akan jadi calon gubernur Sulawesi Selatan. Mereka akan jadi menteri, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, menjadi panglima, menjadi kapolres. Bayangkan kalau mudanya sekarang sudah kena narkoba, LGBT, mabuk, sakau, maksiat, kita akan dijajah sekali lagi. Kita tidak dijajah Belanda, kita tidak dijajah Jepang, kita tidak dijajah PKI, tapi dijajah kebodohan. Alhamdulillah, masyarakat Sulawesi Selatan masih ramai ke masjid. Baleho Ustaz Abdul Somad di mana-mana. Tadi dari hotel kemari, kalau saya hitung-hitung lebih 10 baleho, lebih banyak baleho saya daripada calon wali kota dan gubernur. Banyak sekali. Saya takutnya banyak pula orang yang moto. Tolong kalau buat baleho Ustaz Abdul Somad menjelang pendaftaran ke KPU ini, tolong tulis di bawah, bukan cagup dan cabut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kita, adik-adikku sekalian, jadi apapun kalian nanti, mau jadi bupati, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, tetap dipakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Ustaz Abdul Somad ceramah, khutbah berapi-api di atas mimbar, menggelegar. Efeknya tak seberapa. Tapi kalau gubernur yang langsung berkata-kata, tidak ada izin, selesai. Allahu Akbar. Malam ini kita sedang ditunjukkan satu kekuasaan lebih bermakna daripada 1000 fatwa. Zina haram, LGBT haram, menggelegar ustadz di masjid. Suara khutbah sampai ke pucuk masjid, jamaahnya di bawah. Tapi dengan satu kekuasaan, lokalisasi, tutup pendidikan agama Islam, bantu mahasiswa kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Setuju? Bupati, wali kota, gubernur, kirim anak-anak kita
dari kabupaten, dari kota Makassar, dari Sulawesi Selatan dengan APBD. Nggak cukup APBD Pak Ustadz, dengan uang Basnas. Nggak ada uang Basnas Pak Ustadz. Kenapa Basnas nggak ada uang? Karena pegawai nggak mau bayar zakat ke Basnas. Kumpulkan semua pegawai, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Lantamar, Lanut, kumpulkan semua pegawai zakat potong atas. Yang nggak mau potong atas nonjol. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Yang duduk di dewan DPRD enaknya menjadi anggota dewan. Ada uang listrik, ada uang air, ada uang rumah, ada mobil dinas, ada rumah dinas, ada istri dinas. Bersin dan batuknya pun keluar duit. Pakai mengeluarkan perda, peraturan daerah, tidak boleh jual khamar. Peraturan daerah, anak SD, anak SMP, anak SMA wajib baca tulis Al-Quran. Tidak boleh diterima di SMP kalau tidak punya ijazah tuntas buta huruf Al-Quran. Yang ngajar dari mana? Pakai alumni-alumni dari Al-Azhar Kairo Mesir. Kirimkan beasiswanya. Dari mana? Dari As'adiyah. Dari mana? Dari Dede Imam Koso. Kirimkan ke Al-Azhar Kairo. Tanggung biayanya. Lewat APBD, lewat APBN, lewat Basnas. Bisa apa tak bisa? Bisa. Kita semua akan mati. Apa untungnya bagi Abdul Somad? Nggak ada untung apa-apa. Memangnya saya ngomong gini karena saya bawa proposal anak saya? Memangnya setelah tablik akbar ini saya bawa map? Tolong Pak Gubernur, tadi saya udah ngomong kan, kirimkan anak kita kan? Ya, ini anak saya Pak. Saya nggak ada kepentingan guys, nggak ada. Lalu kenapa Ustadz ceramahkan malam ini supaya bupati, supaya gubernur, supaya wali kota mengirim anak-anak ke Mesir? Karena saya sakit hati dulu ke Mesir nggak diberangkatkan siapapun. Saya balaskan sakit hati saya sekarang. Maka di mana-mana saya ceramah, kalau ada bupati, ada gubernur, saya sampaikan itu. Kenapa? Membalaskan sakit hati saya 26 tahun yang lalu, supaya adik-adik saya berangkat. Selama mereka belajar di Mesir, setelah mereka tamat, ganteng juga saya pakai topi. Masya Allah. Saya heran juga, kenapa bapak-bapak nih dari tadi nggak nengok ke sini? Rupanya nengok saya di situ. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan nikahkan anakmu dengan LC, jangan nikahkan dengan alumni Mesir, karena nggak ada pekerjaan, disepelekan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Abdul Somad, Prof, Ustaz Hasbi, Ustaz Abdullah Yusuf, Ustaz Bunyamin, mereka semua taman Al-Azhar, mereka dari Mesir. Sampai hari ini mereka hidup, mereka kaya-kaya, duitnya banyak, kantornya 4 lantai, istri tetap satu. Mereka termasuk suami-suami takut istri. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, dulu yang tidak mau memberikan anak gadisnya ke mereka, dulu yang khawatir mereka tidak bisa ngasih makan, sekarang mereka menyesal. Kenapa? Orang mau berangkat haji sekarang nunggu 25 tahun, store 2024 2050 baru bisa berangkat haji. Mereka tiap tahun berangkat haji. Ini orang-orang yang tiap tahun berangkat haji. Menyesallah kalian yang tidak memberikan anak gadis kalian ke mereka dulu. Makanya kalau ada adik-adik saya yang pulang, alumni Al-Azhar dari Kairo pulang, terima Bu, sebelum kalian menyesal 20 tahun akan datang. Begitulah saya mengiklankan adik-adik saya. Nggak laku juga, nggak salah saya lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau tamat dari Mesir makan apa? Nanti kalau LCMA makan apa? Nanti kalau pulang jadi guru ngaji makan apa? Orang yang kalau nanya sekolah makan apa,
tamat dari Mesir makan apa, kalau LCMA makan apa. Tolong orang ini dibawa ke rumah sakit, di scan, jangan-jangan lambungnya dekat dengan otaknya. Dikit-dikit dia nanya makan, dikit-dikit dia banyak makan. Sengaja Allah ciptakan otak itu di sini, lambung di sini, supaya apa? Jangan hanya berpikir tentang makan. Saya selama di Makassar, di Sulawesi Selatan, tidak pernah saya memikirkan makan. Yang saya pikirkan mandre. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan dunia akhirat. Sulawesi Selatan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Acara kita malam ini ngaji bareng UAS, doa bersama keselamatan penyelenggaraan ibadah haji. Yang sekarang gelombang kedua sudah berangkat. Mudah-mudahan sampai hari ke Padang Arafah, ke Musdalifah, ke Mina, melontar jumrah, tawaf ifadah, pulang dengan selamat semua insyaallah. Saudara kita yang berangkat dengan visa turis dan visa ummal, mudah-mudahan tidak tertangkap polisi. Amin kan itu? Penting saudara kita juga. Mau kita apain lagi, mereka sudah berangkat. Berkat doa kita, selamat mereka pergi, selamat mereka pulang, dan mereka akan menjadi agent of change, membawa perubahan. Pak Haji dan Bu Aja meramaikan masjid, majelis taklim, mendapatkan haji yang mabrur. Dan adik-adik, bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki ke Baitullah insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan Bapak Ibu adik-adik semua ke Baitullah Haji dan Umrah. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15. Sekarang sudah pas jam 9 kurang 15. Udah 1 jam saya berdiri di sini. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih tahan? Ibu masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya nggak sanggup. Saya berangkat dari rumah tadi habis sholat subuh. Habis sholat subuh langsung ke Sultan Syarif Kasim 2 Airport Pekanbaru, terbang ke Soekarno-Hatta Cengkareng. Dari Cengkareng transit terbang ke Sultan Hasanuddin Airport, langsung ke hotel, mandi, habis itu makan bersama Bapak Ketua HIPMI, habis itu baru datang kemari. Saya tengok rumah makan, habis itu kita nanti ke masjid mana? Masjid 99. Makannya di mana? 88. Ini kok aneh-aneh semua. Saya lahir 77. Betul-betul 33. Memang Masya Allah. 77, 88, 99. Insya Allah semuanya dapat nilai 100. Amin ya Rabbal. Di akhir majelis mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah menjaga Sulawesi Selatan, pemimpinnya adil dan amanah, rakyatnya makmur dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.